Baik ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita sama-sama mengarahkan dan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami akan mulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Amin. Baik, terima kasih Jaren yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum masuk ke materi, izin membaca hadiah terlebih dahulu ya. Jaren, Ina, Liza, baik semuanya hadir ya. Hadir. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah minum minuman seperti ini? Kapan sih kalian pernah minum minuman seperti ini? Habis olahraga, betul sekali. Nah, kenapa sih sehabis olahraga kita dianjurkan untuk minum minuman yang berisotonik? Untuk mengganti cairan tubuh. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada jawaban yang lain? Saya Bu, Apa Desa? menurut saya itu untuk menggantikan ion-ion yang ada di tubuh. Ya, benar sekali Tessa. Masih ada yang punya jawabannya sendiri? Oke, kalau tidak ada, jadi menurut kalian apakah semua minuman itu dapat menghasilkan arus listrik? Tidak. Ya sekali. Jadi ada minuman yang dapat menghantarkan arus listrik dan juga ada minuman yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Baik, sekarang Ibu akan menunjukkan satu video di mana nanti setelah video ini selesai Ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan. Oke, siap semua? Siap. Oke. Hasilnya tidak terdapat ion-ion dan lampu tidak nyala. Sebelum mengganti larutan, pastikan lampu dibilaskan dulu pada air. Dulu lampu tidak nyala. Lampu dibilas lagi pada air, kemudian dulu. Setelah itu lanjutkan ke larutan. Masukkan lampu ke dalam. Oke, semuanya sudah selesai nonton videonya? Sudah. Oke, dari video yang kalian lihat ini apa yang kalian amati? Coba. Ada lampu yang nyala Ibu. Ada lampu yang menyala, apa lagi? Ada juga lampu yang nggak nyala Ibu. Ya, apa lagi? Bergelembung Ibu. Bergelembung, ada lagi? Bagus sekali anak-anak. Jadi menurut kalian kenapa lampunya itu bisa berbeda? Ada yang bisa nyala dan juga yang tidak bisa nyala. Kenapa ya? Apa yang menyebabkan? Coba. Kalau menurut saya mungkin karena larutannya berbeda sih Bu. Larutannya berbeda. Ada lagi? Itu aja ya. Tepat sekali Angelina. Jadi inilah yang akan kita pelajari di hari ini. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan juga larutan non elektrolit. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Boleh minta persediaan Henry untuk membacanya? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama menjelaskan pengertian ion, elektrolit dan non elektrolit serta hubungan keberadaan ion dengan kemampuan larutan menghantarkan listrik. Yang berikut itu menganalisis kandungan ion pada minuman isotonik dan menghubungkannya dengan konsep Yang keempat, mengklasifikasikan larutan sebagai elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non elektrolit berdasarkan hasil pengamatan. Oke, jadi semuanya sudah siap belajar hari ini? Siap, Ibu. Baik anak-anak, sekarang tolong perhatikan layar di depan. Di sini ada larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non elektrolit. Menurut kalian apa sih larutan elektrolit itu? Larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Baik, bagus sekali Angel. Jadi larutan elektrolit adalah larutan yang mampu menghantarkan arus listrik karena dia memiliki ion-ion yang dapat bergerak bebas. Baik anak-anak, menurut kalian masih ingat gak sih apa yang dimaksud dengan ion? Kan ion-ion yang bergerak bebas. Apa itu ion menurut kalian? Ion itu atom yang bermuatan Ibu. Ya, betul sekali. Jadi ion itu dia dapat menghantarkan arus listrik. Nah, anak-anak, jika satu larutan dia menghasilkan ion-ion yang banyak, maka dia disebut sebagai Elektrolit kuat. Elektrolit kuat. Benar sekali anak-anak. Jadi kalau dia menghasilkan ion yang banyak disebut sebagai elektrolit kuat. Nah, akibatnya lampu dia akan menyala terang. Kalau misalnya
elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit ya. Oke anak-anak, sebelum itu Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi ini kelompok 1 dan kelompok 2, dan Ibu akan membagikan LKPD ya. Oke anak-anak, bentuk dalam satu kelompok, dimana ini kelompok 1 dan kelompok 2, dan silahkan mulai mengerjakan LKPD yang Ibu berikan ya. Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya. Oh ya boleh. Ini kan kalau yang sesuai video kan kayak video itu ada yang nyala bergelembung. Kayak, oh ini ibu dia nggak nyala tapi bergelembung. Nah berarti, Liza, tadi kan Ibu udah jelasin. Menurut kalian ada nggak sih di antara kalian yang bisa menjawabnya? Ya benar sekali. Jadi kalau misalnya lampunya tidak menyala, masih muncul gelembung, sedikit gelembung, itu dinamakan sebagai elektrolit lemah. Ya. Oke, ya sama. Baik anak-anak, semuanya sudah selesai mengerjakan? Oke, jadi Ibu minta kesediaan 2 perwakilan yang akan maju ke depan untuk presentasi. Ya. Baik, kelompok 1 untuk 2 orang, apakah sudah dipersiapkan? Sudah dipersiapkan. Oke, silakan maju ke depan. Silakan 2 perwakilan maju ke depan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2. Silakan duduk kembali. Beri aplaus untuk kelompok 1 dan 2. Di sini Ibu punya simulasi interaktif. Siapa yang mau coba? Saya, Bu. Oke, silakan lanjut Tessa. Baik, Ibu. Jadi sini kamu bisa milih antara garam atau gula, coba. Oke, coba. Tapi kalau misalnya dia dimasukin garam, larutan garam, apa yang terjadi coba? Kalian lihat semuanya. Lampunya menyala, ya, anak-anak. Oke, sudah tadi semuanya. Semuanya duduk, baik Tessa. Tepuk tangan Tessa. Baik anak-anak, sekarang kalian boleh ke website dari Blue Cat. Sudah semuanya? Sudah selesai. Oke, jadi di sini sudah ada 6 orang yang masuk. Yang belum masuk silakan dipercepat. Oke, yang sudah di dalam kelompok, kita mulai ya dengan semuanya. Daren dan juga Gita bersaing dengan skor 20. Anda sudah dapat skornya, di mana juara 1 ada Kandida, kedua ada Ina dan Anika. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, Ibu minta satu untuk menyimpulkan apa yang kalian dapat dari materi hari ini. Kesimpulannya, larutan non-elektrolit tidak dapat mengantarkan arus listrik. Ya, baik sekali. Atau non-elektrolit, seperti itu. Baik anak-anak semua, jadi sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Oke. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ami yang sudah memimpin kita dalam doa.